Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, sebelumnya kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran. Untuk bab 3 ini, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik kompeten dalam menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian yang kedua, membuat karya berupa quote dan mempublikasikan di media sosial. Kemudian yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Terakhir, tujuan pembelajarannya adalah terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut untuk materi yang pertama adalah menghindari sifat hidup berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Banyak sekali saudara-saudara kita yang masih kekurangan, yang masih membutuhkan bantuan dari kita yang mampu, sehingga seharusnya bukan dipergunakan untuk berfoya-foya atau membeli barang-barang yang branded dan seterusnya. Tetapi pada hakikatnya harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, kalau harta dikelola dengan salah, maka akan mencelakakan. Ya. Jadi sesuai dengan surat Al-Isra ayat 26 dan 27, Allah berfirman, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya. Jadi jelas dari ayat ini kita ketahui bersama, orang-orang yang boros itu adalah temannya setan, ya. Maka upayakan kita bisa menghindari hidup berfoya-foya. Di sini ada dampak negatif dari hidup berfoya-foya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia dan melalaikan akhirat. Karena orang-orang yang berfoya-foya biasanya cenderung cinta dunia dan akhirnya melupakan akhiratnya. Kemudian yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Jadi ingin diketahui semua orang apa yang dia miliki, gitu ya. Kemudian yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Jadi kalau orang-orang yang cinta dunia, yang suka berfoya-foya, ketika hartanya berkurang, ketika hartanya habis, dia akan stres, dia akan hilang akal pikiran sehatnya, sehingga dia lupa bahwa sesungguhnya kita punya Tuhan, kita punya Allah yang bisa menenangkan hati kita dengan membaca Al-Quran, dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, dampak negatif dari berfoya-foya adalah memiliki atau menimbulkan sifat kikir. Karena semakin kaya, semakin sering berfoya-foya, seseorang akan semakin pelit, semakin sayang untuk mempergunakan hartanya untuk urusan yang lainnya, hanya ingin memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi cara untuk mengatasinya, belanjakan harta untuk skala prioritas, kemudian membiasakan sedekah, ya, terutama sedekah subuh, itu akan melapangkan rezeki kita. Kemudian gaya hidup sederhana, itu yang penting, ya, gaya hidup sederhana, dan kemudian selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, kemudian yang selanjutnya menghindari sifat riya dan sum'ah. Apa itu riya dan sum'ah? Riya itu adalah satu amal atau eh, kegiatan kita yang ingin diketahui oleh orang lain. Padahal perbuatannya baik, ibadahnya baik, tetapi karena berharap ingin dipuji oleh orang lain, karena ingin apa namanya disanjung oleh orang lain, sehingga eh, ibadahnya tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, berharap pujian atau pamrih dari seseorang. Kemudian untuk sum'ah itu eh, hampir sama dengan apa namanya riya. Jadi selalu ingin memperlihatkan apa namanya amalnya dan merasa dirinya lebih baik. Itu sum'ah. Merasa dirinya lebih baik dan terkadang meremehkan orang lain. Itu yang bahaya ya. Kemudian kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264 ini jelas Allah katakan uh, jangan merusak ya, jangan merusak sedekah dengan menyebut-nyebut ya, maksudnya mengungkit-ungkit apa yang sudah kita keluarkan atau yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah. Maka syarat diterimanya amal kita itu ada 3. Yang pertama, beramal dengan landasan ilmu, ya. Kemudian niat ikhlas karena Allah. Jadi semua ibadah yang kita lakukan, kita serahkan, kita uh, peruntukkan untuk Allah, niatkan untuk Allah, bukan yang lainnya. Kalaupun toh ada pujian dan seterusnya, segera luruskan niat, perbanyak istighfar, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam penyakit hati untuk riya ini ya. Jadi tetap untuk merendahkan hati kita di hadapan Allah, karena sesungguhnya yang layak disanjung, yang layak untuk sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, melakukan dengan sabar dan ikhlas. Ya, dalam setiap amal lakukan dengan keikhlasan dan kesabaran. Kemudian ada 2 tingkatan riya. Yang pertama, riya khalis. Ya, apa itu riya khalis? Yaitu melakukan ibadahnya hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Jadi nggak ada niatan karena Allah, hanya berharap pada manusia, pujian, sanjungan, maka sia-sia ibadah yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, riya syirik. Ini hati-hati, yaitu dengan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapat sanjungan dari orang lain. Jadi syirik, menduakan Allah. Dia ibadah karena Allah tetapi juga tetap berharap sanjungan dari orang lain ya. Hati-hati kita sebagai muslim, kita sebagai umat Islam ketika beribadah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara menghindari. Bagaimana cara menghindari untuk riya dan sum'ah ini? Yang pertama, luruskan niat ya. Ibu katakan dari
awal tadi, luruskan niat karena Allah ketika kita beribadah. Ketika ada sanjungan kembali, luruskan niat kita. Jangan sampai kita ada apa namanya sesuatu dalam hati kita yang merasa lebih baik dari orang lain, yang bisa meremehkan orang lain. Ya. Kemudian yang kedua menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Ya. Ketika kita menyadari kita sebagai hamba Allah, kita tidak ada apa-apanya, gitu ya. Kita tidak ada apa-apanya dan semuanya kita uh, hanya karena Allah. Apapun itu di dunia kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon pertolongan pada Allah untuk terus meluruskan niat hati kita. Kemudian memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian, zikrul maut ya. Perbanyak zikrul maut, maka keinginan ria, keinginan sum'ah itu akan terhindar. Kenapa? Karena kita ingat bahwa ibadah yang kita lakukan harus karena Allah sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membiasakan hidup sederhana. Ya, jadi masih 3 poin yang kita pelajari hari ini dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali materi tentang sifat takabur dan sifat hasad sehingga bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selanjutnya tugas dan yang lainnya nanti akan Ibu share di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.